Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, ada kekhawatiran yang luar biasa, terutama bagi kita sebagai orang tua terhadap situasi mutakhir dan akhir-akhir ini, yaitu bahwa gelombang informasi dan pengetahuan yang diterima di sekitar kita begitu banyak sumbernya, yang kadang-kadang tidak bisa kita pastikan dari mana sumbernya dan dari mana kebenarannya. Sebagai contoh misalnya berkaitan soal pengetahuan agama. Dengan berbagai alat yang kita miliki, misalnya televisi, lebih-lebih soal handphone dan seterusnya, maka kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja hanya dengan satu klik saja. Demikian juga ketika kita memberikan handphone kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus kita. Dalam 24 jam tentu kita tidak bisa mengontrol apa saja konsumsi berkaitan soal berita, berkaitan soal materi, berkaitan soal konten yang diserap oleh anak-anak kita. Terutama juga di bagian keagamaan. Apakah yang dipelajari oleh anak kita itu sudah meningkatkan pengetahuan keagamaannya sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak? Beragam informasi tentu sangat mungkin didapatkan, tetapi saringan kita untuk memastikan pengetahuan yang didapatkan oleh anak-anak kita tentu itu menjadi tantangan kita sendiri. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sahabat muslim yang dirahmati Allah, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat meluncurkan yang disebut dengan pesantrenvirtual.net. Pesantrenvirtual.net didasarkan pada ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kita sebagai orang tua tentu perlu memastikan konsumsi keagamaan yang dipelajari oleh anak-anak kita itu sesuai dengan keagamaan, keyakinan keagamaan yang kita anut. Baik bagaimana caranya meyakini kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bagaimana mempelajari iman, bagaimana mempelajari Islam, bagaimana kegiatan keagamaan sehari-harinya itu tentu sesuai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Di pesantrenvirtual.net itu menyajikan bagaimana sesungguhnya anak-anak kita itu bisa belajar ilmu keagamaan langsung dari kitab-kitab, langsung dari sumber-sumber yang kita bisa pastikan kebenarannya, kesohihannya, dan tentu relevan dengan keyakinan dan kegiatan keagamaan kita sehari-hari. Di dalam pesantrenvirtual.net itu ada sejumlah menu. Yang pertama adalah menu kitab kuning, yang sesungguhnya ini wajib dipelajari oleh kita semua, yang di dalamnya itu ada berbagai keterangan yang perlu kita pelajari. Yang pertama itu adalah Safinatun Najah. Ini kitab berkaitan soal fikih sehari-hari. Di dalamnya tentu bagaimana kita bisa menjalankan keagamaan kita sehari-hari yang wajib, itu kita perlu memiliki ilmunya. Dan Safinatun Najah itu adalah salah satu kitab yang dipelajari di seluruh pesantren, yang tentu kita bisa belajar melalui pesantrenvirtual.net ini. Lalu kemudian juga salah satu tantangan kita itu adalah berkaitan soal keyakinan kita, akidah kita, bahwa ini menjadi persoalan pokok di kita. Jangan sampai akidah anak-anak kita itu tentu
tercampuri dengan akidah-akidah yang tidak benar, yang pada akhirnya nanti kita akan menuju kepada kesesatan. Nah, salah satu kitab yang dibahas di sini itu adalah kitabnya cukup kecil, tetapi ini menjadi dasar kita untuk belajar, yaitu kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam itu adalah dasar-dasar akidah kita agar tidak menyeleweng, maka kemudian dikaji di pesantrenvirtual.net ini. Demikian juga salah satu tantangan yang cukup besar di kita itu adalah berkaitan soal etika, akhlak. Bagaimana anak-anak kita atau generasi kita sebagai orang tua itu begitu sangat khawatir bagaimana tingkah lakunya pada saat katakan misalnya di luar rumah atau di luar sekolah. Sekarang ini tentu pada saat anak-anak kita mungkin pergi mendapatkan teman dengan orang-orang yang mungkin tidak bisa kita pastikan. Lalu kemudian di luar sana juga entah kemudian mengkonsumsi informasi apa dan seterusnya. Bahkan bisa jadi kenakalan terhadap remaja itu juga sering kali kita temukan. Nah, salah satu kitab yang dikaji di pesantrenvirtual.net itu adalah Ta'limul Muta'alim. Ta'limul Muta'alim itu adalah pelajaran bagi murid-murid yang isinya adalah soal akhlak, soal etika, bagaimana menghadapi guru, bagaimana menghadapi orang tua, bagaimana tata tertib untuk belajar, bahkan juga bagaimana cara membaca kitab, membawa kitab dan seterusnya. Etika-etika atau tata krama berkaitan soal belajar itu juga ada di Ta'limul Muta'alim ini, yang pada akhirnya kalau generasi penerus kita itu belajar itu tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mendapatkan syafaat dari penulisnya, dari gurunya, termasuk untuk menambah keberkahan pada saat dia belajar. Kitab yang berikutnya yang tidak kalah penting itu adalah kitab Mabadi' Awaliyah. Kitab ini juga hampir sama dengan kitab Safinatun Najah, termasuk juga Aqidatul Awam. Bagaimana sebenarnya dasar-dasar kita untuk melakukan kegiatan keagamaan sehari-hari. Di sini ada beberapa pasal-pasal yang pada akhirnya kalau kita ingin meningkatkan keimanan, ingin meningkatkan keislaman kita, itu kita bisa belajar dari kitab ini. Lalu yang berikutnya ini adalah sebuah kitab berkaitan soal nasihat-nasihat dari para penulis yang dirangkum dari hadis-hadis Rasulullah, yang dirangkum dari praktek-praktek baik dari para sahabat Rasulullah. Nah, ini dikhususkan bagi anak-anak kita yang mungkin umurnya ya mulai dari SD, SMP, SMA gitu ya. MI, MTS, Aliyah dan seterusnya. Ini kitabnya namanya adalah Wasoya Lil Abna. Ini wasiat atau nasihat khusus kepada anak-anak kita. Nah, di situ juga dicantumkan bagaimana akhlaknya sehari-hari, bagaimana meningkatkan keislaman dan keimanan kita. Lalu berikutnya, kitab yang masih ada di pesantrenvirtual.net itu adalah Akhlakul Lil Banin. Ini juga menambah dari kitab-kitab berikutnya berkaitan soal etika kita sehari-hari. Kenapa beberapa kitab kita cantumkan di pesantrenvirtual.net itu adalah relevansi dengan kita yang sekarang. Sekarang ini semakin banyak pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan di rumah. Kalau anak kita itu di pesantren, maka mempelajari berkaitan soal etika sehari-hari atau akhlak sehari-hari itu langsung dipraktekkan bahkan 24 jam. Bagaimana setelah bangun, sholat subuh, belajar dan seterusnya. Bertemu dengan teman-temannya. Lalu demikian juga bertemu langsung dengan gurunya, lalu juga berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Kalau pada saat di pesantren, materi pembelajarannya itu langsung dipraktekkan dengan kawan seiring. Tapi bagaimana kalau kemudian pembelajarannya itu melalui dengan lingkup yang terbatas, misalnya di rumah dan seterusnya gitu ya.
Artinya pembelajaran akhlak itu juga tidak bisa diterapkan langsung. Nah, akhlakul lil banin ini itu adalah menambah pengetahuan dan keterampilan bagaimana caranya kita bisa berhubungan dengan orang lain secara baik. Karena tentu ditemukan di banyak tempat, mungkin juga di sekitar kita, bagaimana banyak sekali teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang mungkin ilmunya sangat tinggi, tetapi bisa jadi ilmu yang sangat tinggi itu tidak senafas dengan akhlak sehari-hari. Bahkan kita mungkin sebagai orang tua ya, kadang-kadang juga lebih suka kalau anak kita itu akhlaknya baik, tawadhu gitu ya. Karena dalam hal ini jauh lebih bisa diandalkan daripada memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi tetapi tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Nah, kitab yang berikutnya itu adalah berkaitan soal agak banyak pembahasannya. Ini melingkupi dari kitab-kitab yang sebelumnya, kecuali berkaitan soal akhlak, itu adalah kitab Sulam Taufik. Di dalam Sulam Taufik itu ada pokok-pokok agama, ada membahas soal iman, rukun Islam. Di situ juga dijelaskan secara singkat bagaimana kita mempelajari berkaitan soal ibadah wajib sehari-hari, sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, itulah setidaknya kitab dasar yang dipelajari di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia yang dengan kita kemudian bergabung di pesantren virtual, itu kita bisa mempelajarinya, kita bisa mendapatkannya. Pembelajaran kitab-kitab ini di pesantren virtual itu diwujudkan dalam audiovisual. Jadi hampir sama ya ketika kita belajar, ini cuman jaraknya saja yang tidak ada. Jadi di situ kalimat Arabnya juga ditampilkan, lalu juga diartikan dari Arab tersebut. Jadi ibaratnya kita seperti kayak tetap membaca kitab, tetapi diwakili oleh audiovisual di masing-masing gadget kita. Di pesantrenvirtual.net itu juga ada beberapa menu yang di luar kitab itu juga ada pembelajaran keagamaan sehari-hari. Dan itu sesungguhnya adalah sangat wajib untuk kita pelajari. Misalnya berkaitan soal, dalam hal ini ya, itu berkaitan soal sholat wajib, sholat 5 waktu. Demikian juga berkaitan soal sholat sunnah, bagaimana tata caranya sholat tahajud, tata cara sholat hajat. Demikian juga di luar sholat wajib yang sesungguhnya itu seringkali juga kita lakukan gitu ya di pesantren.net itu. Demikian juga kita juga bisa mempelajari rukun-rukun Islam yang lain, soal puasa, soal haji, bagaimana kita berakhlak, berinteraksi dengan sesama. Demikian juga di situ ada sejarah bagaimana hukum-hukum Islam itu diwujudkan. Ada beberapa materi berkaitan soal imam mazhab 4, karena di Indonesia ini itu juga ada variasi-variasi, perbedaan-perbedaan pandangan berkaitan soal tata kerja, kegiatan ibadah kita sehari-hari. Jadi katakan kalau misalnya kita pada saat sholat, lalu kita melihat kawan kita atau sahabat kita ternyata tata cara sholatnya itu berbeda. Nah, kita juga bisa belajar bahwa ternyata meskipun berbeda, itu masih dalam koridor imam mazhab 4 yang itu berlaku juga di negara kita. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, itulah sebagian dari menu materi di dalam pesantren virtual.net. Tentu ini adalah menjadi semacam sarana atau alat bantu bagi kita sebagai orang tua untuk mendaftarkan anak-anak kita, dan kemudian kita bisa kontrol bagaimana mereka bisa tetap belajar agama gitu, meskipun mereka kita pegangi HP gitu ya. Lalu bagaimana caranya kemudian kita bergabung dalam pesantren virtual.net ini?
Yang pertama tentu kita akan melakukan pendaftaran gitu ya. Jadi ada kolom di sebelah kanan atas, itu kita melakukan pendaftaran sebagai santri. Jadi sama persis dengan pesantren pada umumnya, kita melakukan pendaftaran dulu, tentu ada nama, alamat, jenis kelamin, dan pada saat pendaftaran itu kita akan mendapatkan username dan password. Jadi kita mendaftarkan dengan alamat email, lalu kemudian mendapatkan password, nanti passwordnya akan ada di inbox. Lalu dengan password dan username itu, lalu kemudian kita masuk ke ruang pesantrenvirtual.net. Nah, pada saat kita belajar, misalnya kita belajar Safinatun Najah gitu ya. Nah, di dalam Safinatun Najah itu ada beberapa video. Video 1, video 2, video 3, dan seterusnya. Nah, di dalam video 1, video 2, dan video 3 itu merangkum dari seluruh kitab yang ada di Safinatun Najah. Jadi dari awal sampai akhir, dari Muqaddimah gitu ya, itu kita pelajari terus-menerus kita lihat. Lalu bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa kita itu sudah belajar kitab Safinatun Najah? Kan bisa aja misalnya menonton audiovisual itu, menonton video itu, lalu kemudian ditinggal tidur gitu ya sampai akhir, lalu kemudian lapor saya sudah belajar soal kitab Safinatun Najah. Nah, untuk mengantisipasi itu di dalam video itu kemudian kita kasih alat verifikasinya bahwa seorang santri pada akhirnya memang benar-benar menonton dan mempelajarinya. Cara verifikasinya atau ujiannya dalam setiap video itu ada 2. Yang pertama itu adalah pertanyaan. Apakah santri telah mempelajari dengan menonton video itu? Lalu dijawab iya atau tidak. Tentu ini belum cukup. Lalu evaluasi yang kedua itu adalah jelaskan materi dari video yang santri pelajari, sekaligus kalau ada pertanyaan silahkan dijawab. Nah, jawabannya itu disediakan kolom sehingga seorang santri itu menuliskannya di dalam kolom tersebut. Jadi untuk memastikan bahwa seorang santri itu mempelajarinya, maka dia harus gitu ya menjawab berkaitan soal apakah dia sudah belajar dengan menonton. Lalu yang kedua itu adalah menuliskan hasil pembelajarannya sekaligus bertanya atau dia dapat bertanya di kolom tersebut. Nah, kalau dia sudah mempelajari semua kitab Safinatun Najah, maka santri lalu kemudian dapat melihat nilainya. Jadi kitab Safinatun Najah katakan misalnya ada 10 video. Maka 10 video kalau seorang santri itu sudah menonton dan lalu mengisi evaluasi, maka ada nilai tertentu di situ. Lalu kemudian dia bisa lanjut ke kitab yang lain, misalnya kitab Ta'limul Muta'alim. Terus begitu, dia mempelajari kitab ini, dan seterusnya, sampai dia mendapatkan nilai standar untuk agar dia bisa dinyatakan lulus. Dan kelulusannya itu akan ada yang kita sebut dengan e-rapot. Jadi ada rapot yang sifatnya digital, yang itu mencerminkan seorang santri tersebut mendapatkan nilai berapa, dan evaluasi-evaluasi dia yang dituliskan di video itu akan dicantumkan di situ. Nah, rapot inilah yang kemudian dipegang oleh orang tua, yang kemudian dicek. Oh, ternyata anakku sebagai santri di pesantrenvirtual.net itu lalu kemudian nilainya segini. Kitab ini yang sudah dipelajari, kitab ini yang sudah dipelajari, dan seterusnya. Dan lalu kemudian dia mendapatkan namanya rapot. Rapot ini yang akhirnya dilihat oleh banyak orang, termasuk orang tuanya, untuk mendeteksi mana saja yang sebenarnya sudah dipelajari, mana yang belum, dan seterusnya. Nah, dalam waktu jangka tertentu, itu lalu kemudian nanti kalau santri tersebut ternyata sudah mempelajari semua materi atau semua kitab yang ada di pesantren.net, maka lalu kemudian diberikanlah dia ijazah. Ya, diberikan dia sebagai semacam kayak sertifikat dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat bahwa anak didik kita di pesantrenvirtual.net itu adalah telah lulus di pesantrenvirtual.net. Nah,
Pada saat dia belajar itu tentu juga model di pesantrenvirtual.net itu tidak hanya belajar melalui audiovisual, tetapi juga belajar dengan cara dalam jaringan atau daring melalui wahana yang sudah kita susun, yaitu dalam hal ini ada jadi masuk ke ruang belajar daring bersama dengan aplikasi, dia masuk gitu ya, baik melalui link ataupun dengan nanti ID masuk lalu kemudian belajar. Jadi ada pertemuan langsung meskipun secara virtual antara kiai di pesantrenvirtual.net dengan para santri-santrinya. Katakan dalam ini melalui aplikasi sebut saja sebagai Zoom. Jadi antara santri dengan kiainya itu bertemu di Zoom, lalu kemudian kiainya membaca kitab secara langsung. Lalu di tempatnya masing-masing santri, di rumahnya atau dimanapun, itu juga memegang kitab, lalu kemudian mengaji bersama. Nah setelah mengaji, lalu kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Nah di sela-sela dia santri ini belajar, lalu kemudian ada jadwal-jadwal yang dimana ada pertemuan langsung seorang santri belajar sama kiainya. Nah ini secara umum sahabat muslim yang dirahmati Allah, secara umum tata cara atau metode bagaimana pesantrenvirtual.net itu dikembangkan. Dan tentu nanti semua pembelajaran daring itu juga akan kita masukkan ke sistem pesantrenvirtual.net yang pada akhirnya akan menambah jumlah kitab-kitab yang wajib dipelajari. Karena di pesantren itu kitab yang diajarkan itu bisa ribuan, maka kita mulai dari dasar, menengah, atas, dan seterusnya. Termasuk nanti kita juga akan masukkan kitab-kitab berkaitan soal alat, misalnya nahwu, sorof, balaghah, dan seterusnya, yang pada akhirnya kalau kita santri itu belajar, dia juga bisa belajar bahasa Arab, yang pada akhirnya ketika dia menguasai bahasa Arab, dia bisa mengakses sendiri kitab-kitab di dalam bahasa Arab. Nah tentu proses yang cukup panjang ini itu pada akhirnya akan bisa meningkatkan pengetahuan berkaitan soal keagamaan, yang akhirnya itu pada akhirnya peningkatan pengetahuan anak-anak kita terhadap keagamaan itu tidak salah, dan juga bisa digunakan ilmunya pada saat dia nanti sudah besar, sudah menikah, dan kemudian dia berinteraksi dengan tetangganya, masyarakatnya, dan seterusnya. Karena sekarang ini tentu dengan begitu ya, pada akhirnya peranan kita sebagai orang tua untuk menyiapkan generasi penerus kita dan kemudian mensyiarkan kembali ajaran keimanan, ajaran keislaman di masyarakat, itu kita bisa terus pupuk dan terus kita semai. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, itulah penjelasan berkaitan soal pesantrenvirtual.net. Ini adalah salah satu solusi atau jalan keluar di mana situasinya itu adalah pembelajaran-pembelajaran yang sangat banyak yang kita bisa temui di media sosial, yang tentu sekali lagi tidak bisa kita pastikan apakah ajaran-ajaran tersebut sesuai dan cocok dengan keyakinan dan keislaman kita di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses kepada P3M yang akan menyelenggarakan pesantren virtual untuk kalian generasi milenial. Ini adalah kesempatan kalian untuk belajar tentang agama. Kita akan banyak belajar kitab-kitab kuning tentang dasar-dasar Islam, tentang kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan banyak manfaat karena kita juga akan bertemu dengan guru-guru, ustadz-ustadz yang tentu tidak diragukan lagi keahliannya dalam agama. Dan tentu kita semua berharap bahwa ini adalah salah satu solusi untuk kita tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk bergabung ya. Dalam situasi yang sulit semacam ini, di mana kita dituntut untuk diam di rumah, lebih terbatas ruang aktivitas, P3M melakukan inovasi yang luar biasa dengan menggagas yang namanya pesantren virtual. Tentu hal ini menjadi solusi buat kita-kita yang haus akan ilmu keagamaan, buat kita-kita yang haus akan ilmu-ilmu yang mencerahkan.
Karena itu gagasan ini patut diapresiasi oleh semua orang. Keren, P3M luar biasa. Terima kasih sudah memberi jembatan buat kami belajar tanpa harus tersekat oleh situasi pandemi hari ini. Selamat, sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah membawa berkah buat kita semua. Selamat kepada P3M yang telah membuka pesantren virtual. Pesantren ini sangat sungguh luar biasa karena memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada. Semoga mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan untuk semua. Saya Ala Najib, Sekretaris Halaqah Majelis Ta'lim dan dosen Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengucapkan selamat dan bergembira atas inisiatif teman-teman untuk membuka pesantren virtual. Pesantren ini sangat tepat di tengah gairah dan semangat masyarakat kita dalam mencari pengetahuan Islam. Silahkan dan selamat bergabung teman-teman di tempat yang tepat, di tempat yang jelas dan memenuhi kebutuhan kita semua. Selamat belajar dan keren sekali pesantren ini. Ingin mengucapkan selamat dan sukses buat P3M atas di-launchingnya pesantren virtual. Pesantren virtual ini merupakan jawaban yang paling tepat bagi masyarakat ataupun orang tua khususnya yang ingin mempelajari agama baik buat dirinya sendiri maupun buat anak-anaknya dari sumber-sumber keilmuan yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Ini juga menjadi jawaban yang pas bagi mereka yang tidak ingin berpisah secara fisik dengan anggota keluarganya. Harapannya pesantren virtual P3M ini nanti berkelanjutan dan membawa banyak maslahat bagi masyarakat. Selamat atas pembukaan pesantren virtual oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Mudah-mudahan akan menambah nilai kemanfaatan hadirnya P3M untuk seluruh elemen masyarakat di Indonesia.